Ini, nah ini ada yang istimewa nih, ada seseorang baca Qur'annya unik nih, nanti kita akan lihat ya. Fazajirati zazra, fattaniyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Hanif luar biasa. Ustaz Hanif, ya, minta waktunya sedikit ya. Banyak boleh. Ustaz, Anda lihat, Anda luar biasa terus terang ke antum itu salut ya, luar biasa. Luar biasa baca Qur'annya teman-teman, Masya Allah luar biasa. Hampir setiap saat, hampir setiap baca sholat Anda lihat, perhatikan Ustaz Hanif ini baca Quran, betul Ustaz Hanif? Ini kalau hampir bukan berarti, walaupun sekali waktu mungkin enggak ya, tapi Anda rasa hampir setiap ya, khususnya di waktu-waktu yang tidak sibuk, betul ya? Betul. Nah, biasanya waktu-waktu apa Ustaz? Kalau saya usahakan setiap habis sholat ya, setiap habis sholat saya usahakan untuk baca Quran, sempatkan baca Quran. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari bacaan Quran itu sendiri. Luar biasa. Oke, kalau setiap habis sholat kan katakanlah 5 kali sehari, 5 waktu ya, dan itu hampir semuanya kecuali di jam sibuk ya. Ustaz, kalau feeling antum berarti katakanlah setiap bulan itu mungkin bisa khotam berapa kali, atau minimal sekali pasti ya, atau bisa lebih dari sekali? Kalau paling ini sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali? Ya, sebulan 2 kali kita khotam, tapi kadang 3 kali ya, tergantung tergantung kondisi ya. Bisa sampai 3 kali sebulan teman-teman, luar biasa. Anda aja ngejar, kalau misalkan sekali ini udah alhamdulillah sebenarnya Ustaz ya. Kalau sekali sebulan khotam sekali berarti setiap hari 1 juz minimal kan. Sebulan kan katakanlah 30 hari. Betul. Itu 1 hari 1 juz itu bukan hal yang mudah Ustaz. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita sebagai manusia pada umumnya ya, sebagai ya orang pada umumnya, ada kerja, ada waktu-waktu yang lain, ada waktu keluarga. Tapi menyempatkan diri untuk baca Quran memang bukan hal yang mudah. Kalau sebulan sekali aja teman-teman dapat, itu udah bagus banget. Ini Ustadz Abu Bayat kadang 2 bahkan kadang 3. Biasanya waktu yang paling luang itu kan pada subuh ya. Pada subuh itu kita usahakan 1 juz. Kemudian pada isya itu juga waktu yang luang, itu juga 1 juz. Sedangkan pada maghrib setengah juz. Kemudian pada zuhur sambil nunggu anak sekolah sambil jemput gitu kita baca Quran dulu, itu setengah juz juga. Jadi 10 lembar gitu. Jadi kalau kita hitung paling tidak sehari itu 3 juz ya. Kalau pada asar karena waktu kerja jadi nggak bisa. Paling ya sebelum asar mungkin 3 lembar masih dapat lah. Atau kan 3 halaman ya, 3 halaman masih dapat. Ini luar biasa. Anda terus terang sudah lama itu mengamati beliau ini ya, di tengah kesederhanaan dalam tanda kutip ya, beliau ternyata sangat akrab dengan Al-Quran ya. Aduh, bayangin 3 juz setiap hari itu, orang di pesantren aja mungkin ya, jadi antum kayak anak santri. 3 juz ini udah luar biasa gitu ya. Jadi, dan itu pahalanya pasti. Tapi motivasi antum kok bisa sampai motivasi antum Ustaz? Iya. Coba mungkin bisa disampaikan motivasi dan juga trik supaya antum supaya kita tetap semangat membaca Al-Quran. Ya, tadi yang kita berharap ya, karena Al-Quran ini kan kitabullah ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu kita akan mendapatkan pahalanya. Dan Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita 1 huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Itu 1 huruf gitu ya. Kalau misalkan Bismillah saja kan sudah berapa huruf? Sekitar 17 kalau nggak salah ya, 17 huruf. Ini kalau kita baca 1 ayat saja sudah berapa huruf? Itu yang menjadi motivasi kita dalam membaca Al-Quran gitu ya. Dan kita tentu ingin mengharapkan keberkahan Al-Quran. Karena
hidup kita ini banyak problematika gitu ya, dengan bacaan Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bacaan Quran ini bisa lebih memudahkan kita dalam menghadapi problematika yang kita hadapi dalam keseharian hidup kita. Masya Allah. Dan antum pasti udah rasakan itu, Ustaz, betul ya? Udah merasakan keberkahan Al-Quran lah. Dalam tanda kutip, ya semua kita kan punya problem masing-masing. Pasti dengan lebih dekat dengan Al-Quran, pasti semuanya terasa mudah. Betul ya? Luar biasa teman-teman ini. Jadi beliau menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa satu huruf bacaan Al-Quran, satu huruf saja, satu kebaikan bahkan dikali 10 kali lipat ya, Ustaz ya. Ini bayangkan kalau bismillah di Al-Fatihah, bismillah saja 17-an huruf beliau sampai ngitungin gitu ya. Itu kan kali 10 Ustaz ya, 170. Itu baru bismillah satu ini. Satu ayat ada yang panjang, kadang yang pendek. Tapi kalau yang pendek pun baca berayat-ayat, kalau sehari 3 juz itu anak juga nggak bisa ngitung pahala yang bisa diraih sama Ustaz Abu Fayyad. Ini terlepas dari ikhlas, nggak ikhlas ini kan masing-masing itu Allah yang tahu. Dan tentunya kalau orang sudah bacanya rutin seperti itu, bahkan dilihat nggak dilihat orang, istilahnya orang pada tahu nggak tahu, bahkan mungkin Anda termasuk memperhatikan, kalau yang lain mungkin nggak memperhatikan, tapi beliau luar biasa pahalanya itu mungkin nggak bisa kita hitung ya, teman-teman. Nah Ustaz, tapi Anda tadi ngelihat unik, antum bacanya itu pakai HP, pakai tripod ini, ada ini tayangannya. Ini Ustaz, mungkin ini salah satu trik barangkali biar antum bisa setiap saat baca Quran. Tripod ini sebenarnya cuma sarana saja untuk mempermudah saya ya, mempermudah saya dalam membaca Al-Quran, karena kalau saya baca Quran lewat mushaf biasa manual begitu ya, itu mata saya udah kalau ini plus ya, jadi kalau dimusabkan huruf-hurufnya lebih, walaupun mungkin dalam pandangan manusia normal gitu ya, nggak ada lebih enak. Mata yang plus atau lebih nyaman gitu. Tapi karena saya udah plus, nggak tahu nih udah belum diperiksa lagi udah berapa ya. Pokoknya udah lebih samar lah ya, lebih mudah pakai HP ini, dan tripod itu akan lebih memudahkan. Jadi kalau kayak gini kadang capek ininya juga nih, tangannya. Jadi kalau kita tinggal scroll aja untuk mengganti halaman gitu, pindah halaman itu kan lebih mudah gitu. Dan jadi itu juga dan itu juga termasuk memudahkan antum sudah sampai mana bacanya. Betul. Tinggal buka lagi story-nya gitu ya. Langsung nyampe. Kalau di Quran, apalagi Quran yang campur-campur, kadang kepakai orang, kadang batasannya dan setiap saat antum bisa buka Quran di HP. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kalau HP kita ini kadang-kadang malah banyak mudaratnya, Ustaz. Membuat nonton YouTube, nonton apa, tapi Ustaz Abu Fayyad ini luar biasa. Ustaz, ini syukran, hari ini pelajaran yang banyak sekali, dan ana mohon dari Ustaz menyampaikan ke teman-teman nih, biar mereka khususnya ana termotivasi untuk terus membaca Al-Quran. Monggo ya. Ya, intinya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ini tentu akan mendapatkan kebaikan ya untuk kita semua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Salah satu hal yang juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an ini salah satu hal yang insya Allah akan berfaedah untuk dunia akhirat kita. Ya, di akhirat kita berharap kita akan didatangi dengan sesosok pemuda yang berwarna putih, yang itu adalah bacaan Al-Quran kita, ya, amalan Al-Quran kita, dan mudah-mudahan kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bacaan Al-Quran yang keluar dari lisan kita. Ya. Masya Allah. Dan sebenarnya kalau kita paksakan membaca Al-Quran termasuk amal yang ringan sebenarnya ya. Betul. Cuman memang masalah kemauan dan tadi sedikit memaksakan. Dan teman-teman, Al-Quran itu diibaratkan seperti kurma. Kita mengunyah kurma, semakin dikunyah semakin enak, semakin manis terasa gitu ya. Pun demikian Al-Quran, dan ini Ustaz Abu Fayyad insya Allah sudah merasakan. Jadi satu hari 3 juz, sebulan sampai 3 kali khatam. Ini luar biasa ini ya. Ini pasti sudah merasakan bagaimana manisnya membaca Al-Quran. Ustaz ya. Kalau ketinggalan barang sehari nggak baca Quran, rasanya gimana? Nggak terasa ini ya,
terasanya nggak enak gitu nggak kalau enak. kita meninggalkan kadang satu momen saja misalkan ba'da isya saja kita tinggalkan lewat gitu ya karena ada keperluan apa itu kayak kurang kehilangan itu kurang sreg gitu kurang, iya, karena memang kita sudah terbiasa merutinkannya gitu jadi kadang kehilangan itu. Nah itulah teman-teman, ketinggalan barang sehari nggak baca Quran rasanya gimana? Nggak terasa ini ya terasanya nggak enak gitu kalau kita meninggalkan kadang satu momen saja misalkan ba'da isya saja kita tinggalkan lewat gitu ya karena ada keperluan apa itu kayak kurang kehilangan itu kurang sreg gitu kurang, iya, karena memang kita sudah terbiasa merutinkannya gitu jadi kadang kehilangan itu. Nah itulah teman-teman hikmah daripada kita merutinkan amal soleh itu. Jadi kalau suatu saat ketinggalan atau kelewat itu berasa kayaknya ada yang kurang, ada merasa bersalah gitu ya. Padahal itu dalam tanda kutip kadang sekedar amal sunnah. Nah itulah hikmahnya. Jadi kalau kita udah terbiasa melaksanakan atau mengerjakan amal-amal soleh, baik yang sunnah apalagi yang wajib, itu pasti ya, itu ternyata kita itu seolah ditagih ya Ustaz. Jadi pengennya kerjakan lagi, pengennya termotivasi lagi gitu. Kalau ketinggalan terasa kehilangan. Nah itulah Allah bimbing kita di situ Ustaz ya. Luar biasa Ustaz Abu Fayyad, syukran atas waktunya. Nanti kita akan tayangkan di YouTube dan di Facebook sebagai motivasi Ustaz Afan. Ana terus terang sebelumnya nggak koordinasi dulu ya, tapi tiba-tiba Ana langsung tembak antum ya, dan antum bersedia. Berarti sekali lagi syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah terima semua amal ibadah beliau. Amin. Bukan untuk pamer kita syuting, tapi untuk motivasi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi minimal sebulan sekali khotam ya, sehari 1 juz kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin mendekati itulah gitu ya, kita usahakan. Oke Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Silakan masih lanjut, kayaknya tadi terpotong soalnya targetnya 1 juz nih. Tadi mungkin baru 80% ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.